warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amarwati, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2021. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja guru pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 8 pagi di SDN Negeri 2 Tumpang dengan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, selalu berhemat energi dengan subtema sumber energi kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin untuk berdoa? Mbak Amel? Amin. Pimpin temanmu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, ya. Coba kamu lihat di layar monitor, adakah temanmu yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua, ya. Ya, Mbak, gugur absen dulu, Mas Alfi. Mbak Asmi, hadir ya. Mbak Nabila, Hadir. Mbak Ana, Bu Guru tidak lupa ingin selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini dengan gerakan 5M. Apa 5M? Masih ingatkah kalian? Yang pertama apa 5M? Yang pertama cuci tangan, kemudian Menjaga jarak. menjauhi kerumunan. Itu adalah gerakan 5M. Nah, ini gerakan 5M di masa pandemi COVID-19. 1. Kita baca bersama-sama. Mencuci tangan dengan mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi anak-anaknya Bu Guru ya. Ini adalah gerakan 5M selama masa pandemi. Walaupun beberapa orang sudah mendapatkan vaksin, tapi alangkah baiknya kalau kita tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini dengan gerakan 5M ini ya, agar kita senantiasa sehat. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan menghargai jasa para pahlawan, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapa yang ingin memimpin? Nah, Mbak Nabila, ayo silakan memimpin ya. Sebentar. Mbak Nabila, siapkan temanmu. Marilah kita menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Dengan hitungan 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita pada tanggal berapa? 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya.
Nah, sebagai seorang pelajar, generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan, ya, dan terus memperjuangkan jasa-jasa perjuangan, melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara, kalau pelajar, dengan cara apa anak-anak? Belajar. Pintar. Dengan cara apa yang keras, kurang keras? Belajar. Ya, serta ikut serta dalam pembangunan. Kita harus apa? Ikut serta dalam pembangunan. Jadi tidak boleh merusak infrastruktur yang ada di negara kita. Nah, tahukah kalian sudah keberapakah hari kemerdekaan kita ini? Sudah berapa tahun kita merdeka? Sudah berapa tahun kita merdeka, anak-anak? Belum. Sudah 76 tahun. Ya. 76 tahun kita merdeka. Jadi keras yang semangat ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Semangat lagi. 1, 2, 3. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Nah, ini moto negara kita di ulang tahunnya yang ke-76. Sebagai generasi muda, semangatlah belajar ya, agar menjadi generasi yang tangguh untuk masa depan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita yang kemarin? Tentang sumber energi matahari. Bagus, anak-anak guru. Tentang sumber energi matahari. Sumber energi yang kita pelajari kemarin menggunakan panel surya. Hari ini tetap tema 2, subtema 1, pelajaran 3, kita akan belajar tentang sumber energi angin. Materi ajar kita hari ini, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 4, selalu berhemat energi, sumber energi. Konten pembelajaran yang akan kita pelajari Sumber energi. yaitu video YouTube, nanti kamu akan melihat video YouTube. Yang kedua, teks visual. Yang ketiga nanti sumber energi angin. Yang keempat, mobil roket angin. Yang kelima, laporan percobaan. Jadi ini nanti kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, destinasi pembelajaran, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 4. Yang pertama, kamu nanti mengidentifikasi sebuah teks visual. Kamu cari tahu gagasan pokok atau keterhubungan antara gagasan pokok 1 dan gagasan pokok 2. Yang kedua, kamu nanti berdiskusi dengan temanmu, menyusun peta konsep keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks visual. Ini ada 2 teks visual, nanti kamu buat peta konsepnya, ada di LKPD ya nak ya. Yang ketiga, menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan ke dalam sebuah tulisan. Yang keempat, nanti kamu akan berdiskusi dengan teman. Kemudian berdiskusi membuktikan bentuk energi angin menjadi energi gerak melalui percobaan perubahan energi angin pada mobil roket angin. Yang kelima, kamu nanti akan menyajikan laporan hasil pengamatan. Setelah kamu nanti membuat mobil roket angin, kamu nanti mencoba berdiskusi dengan temanmu, percobaan laporan hasil pengamatan. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Tahukah kalian ini apa, Nana? Kincir angin. Kincir angin. Bagaimana kincir angin bisa bergerak? Ada angin. Dengan apa? Kincir angin ini dapat bergerak karena adanya apa?
Angin. Karena adanya angin. Pinter. Karena kincir angin ini membutuhkan energi angin untuk menggerakkan. Jadi kincir angin membutuhkan energi angin untuk menggerakkan baling-balingnya. Bisa kamu lihat di sini? Iya, pinter. Ada berapa baling-balingnya? 1, 2, 3, 4, 4. Pinter, ada 4 baling-baling. Gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Anak bermain kincir Bersama dengan siapa? angin. Bermain kincir. Ya, anak sedang bermain kincir angin. Pernahkah kamu bermain kincir angin? Oh, pinter. Pernahkah kamu bermain kincir angin? Pernah apa enggak? Pernah. Pernah ya. Kita pernah mencoba bermain kincir angin. Pernahkah kamu membuat kincir angin dari kertas? Sekarang Bu Guru tanya, aku tadi kamu pernah membuat kincir angin dari kertas. Tentunya kamu pernah mencoba untuk menggerakkan. Bagaimana cara untuk memainkan kincir angin kertas agar dapat bergerak? Caranya gimana? Dengan angin. Dengan angin. Bawa berlari. Dibawa berlari. Apalagi? Ayo, yang lainnya. Apa? Dibawa berlari dengan angin. Nah, Dibawa berlari. pinter. Iya, betul semua jawaban anak-anak. Bagaimana cara untuk memainkan kincir angin kertas agar dapat bergerak? Yang pertama, membawa kincir angin berlari. Oh ya, tadi ada yang bilang ditiup. Boleh. Yang kedua, meletakkan kincir angin di tempat yang berangin, ya. Di tempat yang berangin. Atau meletakkan kincir angin di tempat yang tinggi. yang berangin. Iya, ada tadi satu lagi yang Bu Guru catat di sini, ada tambahan. Pinter anaknya Bu Guru, yaitu ditiup. Iya, kalau kita bermain kincir angin biasanya ditiup sudah bisa berputar. Karena energi yang dibutuhkan kincir angin untuk bergerak adalah energi Angin. Pinter semuanya jawab, ya Allah, alhamdulillah. Agar kamu lebih paham, Bu Guru akan ajak kamu berjalan-jalan ke Belanda melalui video yang Bu Guru tampilkan. Kita ajak berjalan-jalan ya. Nah, Ya. Kalau jalan-jalan ke Belanda, nggak afdol nih kalau nggak melihat langsung kincir angin yang menjadi bagian dari tradisinya. Sejak dulu kincir angin dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari mengeringkan laut, mengolah biji-bijian, menyampaikan pesan rahasia saat perang dunia, sampai memotong kayu. Makanya hari ini Unyil mau mengajak teman-teman di rumah ke Zanskans nih. Zanskans merupakan desa tradisional yang sekarang jadi destinasi wisata. Di sini ada banyak rumah kincir angin yang masih beroperasi sampai sekarang. Lokasinya gak jauh dari pusat kota Amsterdam. Oh iya, teman-teman tahu dong kenapa Belanda dijuluki sebagai negara kincir angin? Yap, karena ada banyak kincir angin di Belanda. Dulu orang Belanda membuat kincir angin untuk mengeringkan lautan. Yap, sebagian besar wilayah Belanda memang berupa lautan. Akibatnya semakin banyak penduduk, semakin sempit lahan yang tersedia. Makanya masyarakat saat itu membuat kincir angin untuk mengeringkan laut. Kincir angin akan mendorong air ke lautan, sehingga menghasilkan daratan baru. Nah, ketika terbentuk daratan baru inilah, mereka membangun lagi beberapa rumah untuk tempat tinggalnya. Dan baru deh nih, di abad ke-17, kincir angin banyak digunakan untuk kebutuhan membuat minyak. Bagus. tadi jalan-jalan kemana? Belanda. Belanda, daerah di Belanda. Kalau kamu lihat di Belanda, orang-orang memanfaatkan kincir angin untuk apa saja? Untuk apa saja tadi? Oh ya, untuk mengeringkan air laut. Kemudian apa lagi? Air. Untuk memompa air, untuk mengeringkan air laut. Kemudian ada lagi, tadi ada gergaji yang bergerak. Itu menggunakan energi apa, sayang? Energi angin.
Energi angin yang lainnya. Energi angin berubah dengan pola apa? Listrik, pinter. Jadi, energi angin menggerakkan generator. Nah, gerakan generator ini merubah energi gerak menjadi energi Listrik. pinter, menjadi energi listrik. Karena itu di Belanda ini ada ribuan bahkan ratusan kincir angin yang sama seperti yang kita lihat. Di sana indah ya Nak ya, kalau walaupun umurnya sudah ratusan tahun masih tetap beroperasi. Setelah kalian melihat video, Bu Guru akan mengajak kalian membaca. Sekarang kita akan belajar menemukan gagasan pokok dari sebuah teks visual. Nah, apakah kamu tahu anak-anak teks visual itu kira-kira teks yang bagaimana? Siapa yang tahu? Apa kalian tahu tentang teks visual? Teks visual itu teks yang bagaimana? Teks yang Bergambar. teks yang bergambar, yang ada gambar. Fungsinya gambar untuk apa, Nana? Masih. Pinter memberikan informasi. Ini loh gambarnya seperti ini, informasinya seperti ini ya. Jadi dari gambar tersebut kita bisa tahu isi dari teks visual, informasi yang ada dalam teks visual tersebut. Mengamati gambar. Oh iya, mengamati gambar dulu, kemudian baru dibaca dengan cermat, pinter. Nah, tadi ada yang belum menjawab, Bu Guru mau tanya. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok pada teks visual? Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam teks visual? Mengamati gambar secara cermat. Gambar secara cermat. Nah, pinter. Iya, pinter Mbak Asmi. Iya, Mbak Marsha. Semuanya bisa menjawab. Mengamati gambar secara cermat. Kalian baca di sini ada sebuah informasi. Tolong Mbak Marsha, kamu baca teks. Coba kalian lihat di sini ada gagasan pokok dari teks visual dan teks visual. Nah, Mbak Amel, tolong kamu baca bacaan yang ada di teks visual ini, Nak. Yang ada di dari teks visual. Teks visual adalah sebuah rangkaian atau suatu proses untuk menyampaikan informasi kepada orang lain melalui media gambar. Untuk menemukan gagasan pokok dari teks visual dapat dilakukan dengan mengamati gambar secara cermat dan seksama. Bagus, terima kasih Mbak Amel. Jadi anak-anak, teks visual itu adalah sebuah rangkaian atau suatu proses untuk menyampaikan informasi kepada orang lain melalui media gambar. Fungsinya gambar ini membantu kita dalam menemukan gagasan pokok dalam teks visual tersebut ya. Di dalam teks visual ini ada gambar, ada juga sebuah bacaan. Dari gambar ini kira-kira bacaannya tentang apa? Nah, dari gambar ini ada Kincir angin Belanda. Pinter, kincir angin Belanda. Nah, itulah fungsi gambar dalam teks visual untuk menerangkan atau memberikan informasi tentang isi bacaan. Pinter anak-anaknya Bu Guru. Kamu baca dalam hati sayang. Kira-kira dalam bacaan ini yang mana yang termasuk gagasan pokok anak-anak? Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Bagus sekali. Ini merupakan gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya ini yang lainnya ya. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Ini merupakan gagasan pendukung. Informasi penting apa yang terdapat di dalam paragraf pertama? Selain gagasan pokok tadi. Dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin digunakan untuk memompa air yang menggenangi disalurkan ke
bendungan penampungan air. Pinter. Bagus sekali anak-anaknya Bu Guru. Mas Ikrom, Mbak Asmi, Mbak Nabila, terus Mbak Raisa tadi sudah bisa menjawab. Jadi informasi yang terdapat dalam bacaan ini selain Belanda ini negara yang terletak di Eropa. Ya pinter. Kemudian informasi yang kedua, Belanda ini sering dilanda banjir. Untuk mengatasinya, negara Belanda menggunakan kincir angin. Karena itu kalau kita lihat tadi di video, kincir anginnya kan besar-besar. Inilah fungsinya kincir angin. Untuk memompa air yang mengenangi daratan untuk disalurkan menuju bendungan penampungan air. Ya. Tepuk tangan untuk anak-anaknya Bu Guru sudah bagus ya. Kemudian, nah ini ada gambar lagi. Gambar apa kira-kira ini? Kincir angin. Kincir angin. Di dalam paragraf kedua, tadi Mbak Nabila ya, nyoba Bu Guru ingin Mbak Raisa, kamu baca dulu paragraf kedua sayang. Tadi Mbak Amel sudah, Mbak Nabila sudah, Mas Ikram tadi sudah menjawab. Sekarang Mbak Raisa, silakan kamu baca paragraf kedua ini. Nah, yang keras ya. Air yang digunakan empat baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal dan dekat dengan angin mendukung teknologi kincir angin. Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir angin. Nah, terima kasih Mbak Raisa dan Mbak Asmi yang sudah membacakan teks ini. Dari teks ini, dari bacaan ini, dapat kita ketahui sebuah gagasan pokok. Gagasan pokoknya yang mana? Lebih dari 10 ada digunakan karena tanpa 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Jadi lebih dari 10.000 kincir angin yang berada di Belanda. Kalau kita lihat tadi kan banyak ya di negara Belanda, banyak kan untuk mengalirkan air ke kanal air. Yang membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir angin. Kalau kamu ingin mengetahui negara Belanda, kamu bisa lihat di YouTube ya anak-anak, banyak sekali informasi di sana. Ya, selain kita melihat destinasi wisata, kamu bisa juga melihat ilmunya. Ya, bagaimana ilmu yang mereka gunakan. Sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira di negara kita bisa nggak dibuat seperti ini anak-anak? Bisa. Jawabannya bisa. Ya, bisa. Karena untuk energi angin, ya sumber energi angin, kita membutuhkan tempat yang banyak mengandung angin, ya, yang berangin. Pak Jokowi kemarin sudah membuat PLTB. Apa PLTB? Siapa yang tahu? Pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Tahun ini saja sudah bisa membuat kalian generasi penerus bangsa harus bersemangat untuk lebih mendalami ilmu yang kita pelajari. Kita juga harus bersyukur karena negara kita ini negara yang luas. Jadi untuk PLTB ini daerahnya daerah yang berangin. Di Indonesia kita bisa menggunakan energi bayu atau energi angin. Ini tugas kalian berdasarkan teks di atas. Ini tugas mandiri ya, Sen. Buatlah ringkasan yang berisi informasi tentang kincir angin. Kira-kira informasinya tentang apa saja? Dari bacaan dan dari video yang sudah Bu Guru berikan tadi? Tenaga angin. Terus apa lagi? Kincir angin, tenaga angin. Kemudian di negara Belanda dikenal dengan negara Kincir angin. Kincir angin. Ya, itu adalah informasi ringkasan yang bisa kita dapatkan. Ini nanti kamu kerjakan nanti
setelah Zoom meeting kita selesai. Nah, kamu sudah mengetahui tentang penggunaan energi angin. Untuk lebih meningkatkan pemahamanmu tentang energi angin, bacalah teks berikut dengan seksama. Kita nanti akan mencari 5 informasi penting dalam sebuah bacaan dengan cara menggarisbawahi. Kan setiap anak biasanya informasi yang didapatkan berbeda-beda. Nanti kita kumpulkan menjadi sebuah peta konsep. Di halaman 11 ini terdapat energi angin. Sekarang kamu lihat di LKPD-mu halaman 11, sudah? Kamu garis bawahi 5 informasi penting saja. Coba nanti kita bacakan di sini informasi apa saja yang kamu temukan. Sudah, Bu. Mas Alfi, informasi penting apa yang kamu temukan, Nak? Angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTP dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan memiliki potensi yang besar. Energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator atau turbin. Pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Energi angin dapat muncul setiap saat dan setiap waktu, namun intensitas tidak tentu pada besar dan energi. Jawaban kalian dari jawaban anak-anaknya Bu Guru, semuanya sudah tepat. Itu adalah informasi penting yang kita dapatkan. Yang pertama, sumber energi yang selama ini banyak digunakan adalah jenis energi yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, ketujuh, energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat dan setiap waktu, namun intensitasnya tidak tentu. Kadang besar dan kadang kecil sehingga sulit diprediksi. Ini adalah 7 informasi penting yang kalian kumpulkan. Silakan nanti kalian di LKPD dulu. Rangkuman materi. Nah, kamu telah mengetahui bentuk dan ukuran kincir angin dari video yang kamu tonton. Coba bayangkan sekencang apa kemampuan dari kincir angin untuk bergerak. Nah, energi yang terkandung dalam angin begitu besar. Gaya dorong angin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik. Nah, sekarang tugas kalian adalah nanti membuat akan mencoba, kamu lihat di LKPD juga ada. Di LKPD halaman 15 itu ada tata cara membuat mobil roket angin di LKPD ya. Yang pertama, kalian siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah disiapkan, anak? Sudah siap semua ya. Setelah kalian melakukan percobaan, kamu diskusikan dengan kelompokmu. Kamu buat laporan percobaan. Anak, dari kegiatan tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang kincir angin belakang. Angin. Yang ketiga tentang apa? Ada sumber energi baru. Apa? Energi listrik baru yang dinamakan PLTB, pinter. Pembangkit listrik tenaga bayu, ya. Jadi tadi yang kita pelajari, yang pertama kita belajar tentang teks visual. Yang kedua kita belajar tentang tentang gagasan pokok informasi penting yang ada dalam teks visual. Yang ketiga kita belajar tentang energi angin. Yang keempat kita membuat apa tadi? Belajar membuat mobil roket angin. Kalian diskusi dengan kelompokmu, kamu kerjakan laporan percobaan ini ya. Jadi nanti salah satu siswa yang mengumpulkan laporan percobaan. Untuk setiap anak mengumpulkan video percobaannya ya. Nanti untuk laporan percobaannya
perwakilan kelompok saja, laporan percobaannya difoto, jepret, ya, nama kelompoknya ditulis, kemudian kamu kirimkan di WA. Di WA. Jangan lupa mengirimkan video percobaan kalian, ya. Nanti di WA, kelompok 1 nanti, kelompok 1, Mbak, siapa lagi? Iya, kemarin sudah dibagi ya. Kelompok 2, Mbak Amel, ya, sudah dibagi. Pokoknya Mbak Amel. Nanti kamu bagi kelompokmu ya, bagi tugas. Ya, nanti bukunya. Kamu bisa presentasinya boleh dengan video membaca ini apa, ya nak ya. Yang karena Bu Guru lihat juga keberanian kalian, kepercayaan diri kalian, ya. Ini. Jadi nanti kita keluar dari Zoom dan silakan menggunakan video ya untuk presentasi. Kamu bacakan hasil presentasinya. Kalau sudah, kamu kirimkan di WA ya. Untuk percobaan, ini nanti siapa yang mengumpulkan video percobaan? Ya dikumpulkan dua-duanya tidak apa-apa, nanti ada tambahan nilai tersendiri ya. Kalau kelompoknya kompak sama-sama mengerjakan percobaan, ada perbandingan, nanti nilainya akan ada tambahan ya. Nah, ini video call-nya ini Bu Guru akhiri ya nak ya. Silakan kalian lanjutkan, kita ke asinkron WA group seperti biasa ya. Silakan kalian lanjutkan membuat mobil roket angin, kemudian kalian membuat laporan percobaan ya seperti ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Kita kembali lagi ke grup WA ya. Saya Amelia akan mempresentasikan mobil roket angin. Ternyata mobilnya bisa meluncur. Laporan percobaan mobil roket angin kelompok 1 yang beranggotakan 1. Amel, 2. Azmi, 3. Faris, 4. Ihram. 1. Nama kelompok kelompok 1. 2. Judul percobaan membuat mobil roket angin. 3. Tujuan percobaan untuk mengetahui apakah energi angin dapat menggerakkan mobil roket angin. 4. Alat dan bahan. Siapkan botol air kemasan beras, sedotan besar, tusuk sate, selotip, 4 tutup botol plastik bekas, balon tiup, paku payung, cutter, dan gunting. 5. Langkah kerja. 1. Lubangi keempat
tutup botol plastik. 2. Potong tusuk sate dengan panjang 15 cm buat 2 potong. 3. Pasang kedua tusuk sate pada salah satu sisi botol menggunakan selotip. Kemudian pasangkan roda di ujung-ujungnya. 4. Berilah selotip pada setiap ujung tusuk sate agar roda tidak mudah lepas. 5. Buatlah lubang pada sisi lain botol dalam kurung berlawanan dengan sisi roda tutup kurung sejauh sekitar 15 cm dari mulut botol. 6. Masukkan ujung sedotan pada mulut balon, tiup lalu masukkan ujung yang lain pada tutup lubang balon yang tadi kamu buat hingga keluar pada mulut botol. 7. Letakkan mobil di lantai, kemudian lepaskan mulut balon. Mobil akan meluncur jauh. 6. Hasil percobaan. Mobil roket angin bisa meluncur karena adanya energi angin yang ada pada balon. 7. Kesimpulan. Energi angin dapat menggerakkan mobil roket angin, sehingga energi angin dapat menjadi sumber tenaga pada mobil roket angin. Terima kasih anak-anak kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan juga sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran. Dan anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas kalian diperbolehkan untuk berdoa, kemudian ganti baju. Dan untuk pelajaran hari ini saya akhiri cukup sekian. Besok kita ketemu lagi dengan pelajaran yang lebih baik, yaitu kita tetap di tema 2 subtema 1 pembelajaran 4. Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke luar negeri dengan video pembelajaran yang akan Bu Guru berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.